dear people of tomorrow, selamat malam AMSA Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Yasmin Dehan Perdania atau biasa dipanggil Nabila, berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang tahun ini diamanahkan sebagai Secretary of Membership and Development AMSA Indonesia 2022-2023. Nah, pada series Talk with Natim kali ini kita akan membahas salah satu divisi dari National Team AMSA Indonesia, yaitu AMSA Elite Chairperson. Nah, kebetulan banget nih, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial dari AMSA Elite Chairperson AMSA Indonesia 2021-2022. Halo teman-teman AEC, apa kabar? Dea dan juga Raka. Halo, selamat malam AMSA Indonesia. Alhamdulillah kabar aku baik. Nabila gimana nih? Teman-teman gimana nih? Halo teman-teman semua, aku kabarnya baik. Gimana nih kalau Dea sama Nabila kabar? Oke, alhamdulillah aku juga baik nih kabarnya Raka dan juga Dea. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke talk show-nya, kita boleh perkenalan dulu nih buat Kak Dea dan juga Kak Raka. Mungkin dimulai dari Deandra dulu nih. Oke, makasih Nabila atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Deandra, aku biasa dipanggil Dea. Aku merupakan AMSA Elite Chairperson untuk Distrik 2 di tenure kemarin, yaitu tenure 2021-2022. Asalku dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Angkatan 2020. Salam kenal teman-teman semua. Oke, aku lanjut kenalan ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Raka Nabil, biasa dipanggil Raka. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagai AMSA Elite Chairperson untuk Distrik 4 AMSA Indonesia periode 2021-2022. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Deandra dan juga Raka. Nah, karena kita udah kenalan, mungkin boleh kali ya kita langsung masuk ke talk show-nya. Nah, karena teman-teman AMSA Indonesia ini banyak banget yang ngasih pertanyaan sebenarnya apa sih itu AMSA Elite Chairperson. Nah, mungkin dari Kak Raka nih boleh ngasih sedikit penjelasan sebenarnya AMSA Elite Chairperson itu apa sih? Oke, mungkin aku mau coba sharing nih ya tentang AMSA Elite Chairperson itu sendiri dari point of view aku. Mungkin kita berangkat secara definisi dulu. Jadi kurang lebih secara definisi itu AMSA Elite Chairperson merupakan perpanjangan tangan dari Secretary of Membership and Development AMSA Indonesia kepada teman-teman AMSA Universitas di distriknya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yang jelas AMSA Elite Chairperson itu sesuai penjelasan sebelumnya tadi merupakan national team yang bergerak di bidang membership, yaitu berhubungan langsung ke teman-teman AMSA Universitas dan juga development, yaitu membantu teman-teman AMSA Universitas yang sudah disebutkan tadi untuk bisa mencapai tujuan mereka masing-masing di tahun kepengurusan tersebut. Gitu kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Raka atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang juga banyak ditanyain sama member-member dari AMSA Indonesia, yaitu sebenarnya persiapan apa sih yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri sebagai AMSA Elite Chairperson. Nah, mungkin boleh nih dari sudut pandang Deandra nih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk persiapannya, jadi ada beberapa persiapan. Yang pertama tuh mungkin yang banyak ditanya orang-orang tuh persiapan berkas sama belajarnya dari mana. Nah, untuk belajarnya sendiri itu teman-teman bisa untuk ngebacain, maksudnya ngebaca ADART, terus abis itu GBHO sama standarisasi. Terus boleh juga nih baca dari buku putih. Nah, untuk pemberkasan tuh apa aja? Nah, pemberkasan itu ada CV, terus habis itu motivation letter, dan juga application form. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena untuk CV, Motlet, dan juga application form itu udah ada formatnya sendiri dari AMSA Indonesia. Nah, tadi selain ada berkas dan juga belajar dari mana aja, teman-teman juga bisa nih yang tadinya udah baca-baca dari standarisasi, GBHO, dan ADART, terus buku putih, itu kan itu cuman sekedar tahu ya. Nah, buat tahu lebih dalam lagi bisa konsul atau nanya-nanya ke kakak-kakak AEC tenure lalu, terutama AEC yang dari distrik kalian. Misalkan kalian dari distrik 1, kalian bisa terutama nanyanya ke kakak AEC yang dari distrik 1. Terus jangan lupa juga, karena AEC itu kita juga lumayan sering bersinggungan sama representatif, sering banget kerja sama kakak-kakak representatif, itu sekaligus bertanya dan update info terkini tentang AMSA Universitas, terutama yang ada di distrik kalian. Kayak contohnya, kalau kalian dari distrik 1 itu ngobrolnya sama kakak-kakak representatif dari distrik 1, terus yang distrik 2 ke kakak-kakak repre distrik 2, dan juga sebagainya. Iya, sama tambahan sedikit aja terakhir, kalau bisa reach out juga kakak-kakak yang ada di Trias AMSA Indonesia, yaitu
kakak dari Regional Chairperson, terus kakak General Secretary, dan juga kakak Treasurer AMSA Indonesia 2022-2023. Oke, terima kasih banyak Deandra atas jawabannya. Boleh dicatat nih teman-teman dari AMSA Indonesia. Kalau pengen mendaftar sebagai AMSA Chairperson, tadi udah dipaparkan juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Oke, untuk selanjutnya nih, biar teman-teman makin tertarik juga nih buat bergabung sebagai AMSA Chairperson atau AEC, dari Raka dan juga Deandra boleh banget menceritakan pengalamannya yang berkesan selama menjadi AEC dan manfaat dan juga keseruan apa sih yang didapatkan sehingga kita harus bergabung menjadi bagian dari AEC. Mungkin boleh dimulai dari Raka terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Dea. Oke, mungkin aku mau nyoba sharing nih ya ke teman-teman semua tentang pengalaman sebagai AEC. Yang jelas kalau di rinci satu-satu itu pasti bakal banyak banget karena jujur jadi AEC itu salah satu milestone paling memorable yang ada di hidup aku. Dan mungkin kalau harus disuruh milih, yaitu pas waktu ngelakuin persiapan AMSA International Day. Nah di situ tuh memang kayak pas banget momennya untuk teman-teman AEC itu bareng-bareng untuk ngurusin suatu program kerjanya MND yang kebetulan juga itu salah satu yang yang paling besar nih kalau dari MND itu sendiri. Jadi meskipun kami pada eksekusinya itu ngurusin distrik masing-masing, tapi karena memang kami ada di situasi yang sama dan ya karena beberapa faktor lainnya juga kami jadi makin erat, makin dekat dan juga makin kompak satu sama lain. Dan jujur sampai sekarang itu masih terasa dan ya cukup senang sih untuk apa yang udah telah dilalui bareng-bareng. Oke, terima kasih Raka atas jawabannya. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Deandra. Oke, aku setuju sih sama apa yang Raka bilang, karena jujur walaupun kita pada akhirnya tetap ke distrik masing-masing, tapi dapat yang pertama ya dapat teman baru, dapat networking baru, dan benar sampai sekarang pun pertemanan itu masih terasa gitu, gak cuman kayak misalkan walaupun aku partneran nih satu distrik sama Nabila, tapi aku juga masih sangat amat menjaga komunikasi aku sama AEC distrik lain seperti dari distrik 1, distrik 5 dan sebagainya. Terus mungkin aku mau nambahin sedikit aja untuk manfaat. Aku merasa ada beberapa skill yang sangat amat terasa setelah terasah juga setelah aku jadi AEC. Salah satunya itu skill problem solving dan juga skill komunikasi. Untuk skill komunikasi sendiri itu kerasa banget karena ya jadi AEC itu kita dituntut dan juga belajar untuk menjadi speaker dan juga moderator, terus jadi koordinator dan sebagainya. Dan untuk problem solving sendiri, of course, karena kita kan bakal nge-arrange suatu hal yang namanya AMSA District Forum, yang dimana di AMSA District Forum itu sendiri kita ngebantu untuk memecahkan beberapa kasus atau beberapa masalah yang ada. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, aku setuju banget sih jawabannya dari Dea dan juga Raka karena relate juga ya ke aku juga yang dulu pernah menjabat sebagai AMSA Chairperson juga. Oke, selanjutnya aku mau nanya juga nih buat Deandra dan juga Raka, dari sebanyak itu program kerja Membership and Development selama 1 tenure kemarin, kira-kira program kerja apa nih yang menurut kalian paling menarik nih? Mungkin boleh nih dari Deandra. Oke, sebenarnya untuk program kerja yang paling menarik sama aku, paling menarik itu kan berarti satu ya. Sebenarnya aku pengen nyebutin lebih dari satu, tapi yang paling berkesan sama aku tuh mungkin MND Gathering kali ya. Kenapa? Karena di situ kita sebagai AEC nggak cuma dituntut untuk menjadi panitia belakang layar, tapi juga di depan layar. Kalau mungkin teman-teman AEC masih ingat kali ya, kayak kita saling jadi liaison officer, nyambi jadi MC, nyambi jadi moderator gitu. Jadi kayak kita yang bikin bukan cuma jadi panitia belakang layar, tapi kita juga yang nge-eksekusiin acara itu. Dan ya itu cuma kita berlapan ditambah SOMND gitu. Jadi kayak cukup berkesan karena hektiknya kerasa, cuman emang seru banget sih. Dan itu benar-benar nambah teman baru karena kan kita punya teman-teman AMSA universitas yang ada di AMSA Indonesia kayak gitu sih. Oke, boleh nih dilanjutkan sama Raka. Oke, mungkin aku mau lanjutin ya. Kalau pertama-tama aku setuju banget sih kalau sama kata dia tadi, karena emang kalau disuruh pilih satu tuh agak susah nih, soalnya jujur cukup banyak nih momen berkesannya sama teman-teman AEC selama 1 tahun kemarin.
Dan mungkin kalau mau diambil highlightnya, tadi aku juga setuju banget di National IBD Gathering itu sebagai AEC itu bener-bener bagi caranya kita belajar nih gimana caranya kita bisa multitasking sebagai panitia belakang layar, eksekutor dan juga konseptor. Jadi bener-bener kayak dengan SDM yang ada kita harus membuat sebuah gathering untuk divisi MND se-AMSA Indonesia dan itu jujur merupakan suatu momen yang memorable juga. Dan tadi seperti yang aku udah sebut sebelumnya juga, AMSA International Day itu merupakan salah satu highlight juga nih di kepengurusan kemarin sebagai AMSA Chairperson karena memang menurut aku ya di AID itu merupakan salah satu momen di mana AEC itu benar-benar bisa langsung kerja bareng atau interaksi bareng nih sama teman-teman AMSA Universitas yang ada di distrik masing-masing, entah itu dalam mempersiapkan performance, booth ataupun persiapan-persiapan lainnya. Nah, mungkin kalau dari aku dua itu sih di AID sama National Community Gathering. Oke, terima kasih banyak Dea dan juga Raka atas jawabannya. Mungkin kalau misalnya aku simpulin, selama 1 tenure kemarin yang sangat-sangat berkesan itu di National Membership and Development Gathering dan juga AMSA International Day ya. Oke, jadi ada satu pertanyaan terakhir nih buat Dea dan juga Raka. Ada tips nggak nih? Tips dan juga saran apa yang bisa diberikan kepada calon AMSA Elite Chairperson AMSA Indonesia tenure selanjutnya yaitu 2022-2023. Mungkin kalau yang sekarang kita mulai dari Raka terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Dea. Oke, mungkin kalau tips ya yang jelas pertama ada beberapa tips ya. Yang pertama itu adalah mungkin sering-sering baca-baca dulu terkait peraturan-peraturan dan dasar-dasar yang ada di Indonesia. Tadi yang disebut juga ada ART, GBHO dan juga standarisasi. Nah selain itu juga selain dari segi keilmuannya kalian juga harus reach out nih ke teman-teman distrik kalian masing-masing untuk bisa lebih tahu kondisi AMSA Universitas yang ada karena nggak bisa dipungkiri AEC itu bakal sering banget bersinggungan sama teman-teman AMSA Universitas saat menjabat nanti. Dan selain itu juga satu stakeholder yang penting harus diajak ngobrol juga itu adalah executive board tahun ini dan mungkin kalau memungkinkan adalah advisory board di tahun ini juga karena kalian bisa nanti bisa belajar lebih lanjut nih terkait apa itu AEC, apa itu AMSA Indonesia, dan juga yang pasti rencana ke depannya sebagai AMSA Elite Chairperson itu kayak gimana dari AMSA Indonesia gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu. Oke, boleh dilanjutkan nih sama Dea. Oke, sebenarnya aku udah setuju banget apa yang tadi Raka bilang tuh udah benar, tapi mungkin aku sedikit mau nambahin aja, mungkin selain untuk ngobrol-ngobrol juga sama kakak-kakaknya, buat teman-teman yang ngerasa tapi kita baru mulai, itu jangan takut karena sama kalian ada kemauan pasti ada jalan yang dimana ya pertama benar sih harus belajar at least baca-baca lah ya untuk tahu nih dasar-dasar dari AMSA Indonesia. Terus yang paling penting banget dasar-dasar itu kan cuma berbentuk tulisan ya, dimana kalian cuma baca menelan informasi itu mentah-mentah. Nah saran dari aku sih mungkin lebih ke yang emang kalian nggak paham, kalian konfirmasi lagi ke kakak-kakaknya yang udah berpengalaman di tenure sebelumnya. Dengan seperti itu kalian tahu nih saat kalian nanti jadi AMSA Elite Chairperson kalian harus eksekusinya seperti apa. Mungkin tambahan dari aku sih gitu sih. Oke, terima kasih banyak Raka dan juga Dea atas saran dan juga tips yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk para calon AMSA Elite Chairperson AMSA Indonesia 2022-2023. Nah, kebetulan pertanyaan tadi merupakan penghujung dari sesi kita kali ini. Melalui video ini saya berharap teman-teman AMSA Indonesia bisa mendapatkan wawasan dan juga ilmu baru sekaligus bisa termotivasi untuk menjadi bagian dari AMSA Elite Chairperson. Dengan begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Raka dan juga Deandra yang sudah bersedia menemani kita pada hari ini. Mungkin dari Raka dan Dea apakah ada kata-kata penutup nih sebelum kita akhiri talk show pada hari ini? Oke, mungkin kalau dari aku intinya semangat aja, semoga yang terbaik buat teman-teman semua, yang terbaik untuk AMSA Indonesia dan juga masih banyak jalan nih kalau memang belum jodohnya buat teman-teman semua. Oke, mungkin aku lanjut kali ya deh. Kalau dari aku masih sama kayak statement aku yang terakhir, jangan takut nyoba karena if you never try you never know guys. Semangat! Oke.
Oke, terima kasih Raka dan juga Diandra. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mau menonton Talk with Netim edisi AMSA Elite Chairperson pada hari ini. Akhir kata saya ingin mengucapkan semangat untuk semua member AMSA Indonesia yang memiliki keinginan besar untuk menjadi bagian dari AMSA Elite Chairperson AMSA Indonesia 2022-2023. Semoga semua kandidat mendapatkan hasil yang terbaik, dan AMSA Indonesia menunggu partisipasi dan juga kontribusi teman-teman semua untuk berprogres dan berkembang bersama menjadi bagian dari National Team AMSA Indonesia. Terima kasih banyak AMSA Indonesia, Viva AMSA!